Halo guys, kembali lagi bersama kita di sini di Jodur TV di podcast santuy ngopi distancing. Santuy terus. Bersama saya Jody dan di sini ada Bung Dangdur, Oke, kita kopi santuy. dan rekan kita Bung Farel JF Beta. Halo. Pembahasan kali ini kita ingin membahas tentang perpanjangan PSBB. Nah, kan pemerintah dari Kota Depok ya, Khususnya ya. Nah, itu kan PSBB itu sampai tanggal 13 Mei. Ya, Nah, 2020 2020. Sekarang diperpanjang menjadi 26 Mei nih. Ya. sampai 2020. Nah, bagaimana tanggapan Bung Dangdur dan Bung Farel tentang perpanjangan PSBB ini? saya yang berbicara dulu ya. Silakan. Oke, untuk teman-teman semuanya, sebelum kita membahas tentang perpanjangan masa PSBB di Kota Depok, ada baiknya kalian jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng, Jangan lupa ya. like and share. Biar kita lebih semangat Ya lagi. semangat kita memberikan motivasi-motivasi, solusi-solusi santuy buat memajukan masyarakat Kota Depok pada khususnya. Dan masyarakat Indonesia. Indonesia pada umumnya Iya. gitu. Oke, kita kembali ke topik permasalahan di mana PSBB sekarang itu diperpanjang lagi, yang tadinya sampai tanggal 13 Mei 2020. 2020 itu diperpanjang menjadi tanggal 26 Mei. Mei 2020 ya. Ya tuh nggak sampai 2025. Nah, itu bahaya kalau tahun 2025. 25 jiko. 25. Nanti Persija jago. Iya. Nah, kenapa sih sebenarnya pemerintah Kota Depok itu memberikan tambahan tentang PSBB di dalam menyikapi virus Congorna ini ya? Kalau menurut gua pemerintah itu sudah mulai baik lah. Dalam artian di dalam PSBB yang pertama dan kedua itu angka daripada virus Congorna itu sudah mulai menurun. Orang-orang yang terinfeksi ya. Orang-orang yang terinfeksi juga sudah mulai menurun. Berarti di sini pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik lah buat masyarakatnya ya, yang pastinya Amin. ya. Biar Biar masyarakat masyarakat juga lebih aman lagi di dalam terhindar daripada virus yang sudah mewabah di seluruh dunia ini gitu. Kalau kitanya tidak tertib, pasti virus itu akan lebih lama lagi dalam di dalam penyebaran virus itu gitu. Menurut saya seperti itu sih. Tapi kalau kita tidak tertib berarti kita harus tata. Iya. Tetap tertib. Tertib. Iya. Apa artinya tata? Ya. Yo, tertib. Yo. Kriwil ya. Nah, kembali lagi ke topiknya nih ya. Oke. Nah, tadi kan sudah di penjelasan dari Bung Dangdur ya kan, Iya. Bung Farel. Nah, untuk solusi-solusinya untuk pemerintah bagaimana tetap menjalani PSBB ini dan bagaimana juga caranya agar menekan penurunan virus Congorna ini. Iya. Dan sedangkan kan pemerintah juga mengadakan pelonggaran dari PSBB ini. Jadi Iya. Jadi yang umur 45 tahun ke bawah itu Masih boleh beraktivitas ya. tapi sesuai dengan ketentuan daripada pemerintah itu tersebut, ya kan? Pakai masker juga. Harus pakai masker, Tetap. harus clean, bersih. nah, solusi-solusinya nih untuk pemerintah bagaimana? Oh iya. Jadi Buat warga ya. Iya buat warga warga. ya. Pastinya kita setiap Solusi untuk warga dan pemerintah. pembahasan kali kita, ini pasti ada solusi-solusi santuy. pasti ada dan solusi-solusi distancing. santuy dan distancing pasti gitu. Pastinya. Ya pastinya. Apalagi kan sekarang ini kan ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang 45 tahun ke bawah itu, misalkan kayak ada kebijakan dari pemerintah. Jadi kalau misalkan dia naik angkutan umum seperti kereta listrik gitu, KRL gitu kan. Jadi dia mewajibkan si penumpang itu membawa surat dari kantornya. Jadi itu kalau naik kereta listrik. Kalau naik kereta listrik. Kalau naik kereta api.
Kalau naik kereta api dia wajib membawa bara. Biar jalan gitu. Tapi gratis. Buat. Iya, seperti itu. Jadi dia membawa surat dari kantornya itu dalam urusan apa misalkan gitu bekerjanya. Ya, ada surat tugasnya. Surat tugasnya ada Ada gitu. tugasnya. Jadi masing-masing petugas itu berjaga dan melihat apakah benar dia itu bertugas atau tidak gitu, seperti itu. Jadi bukan pertama saja ya. Bukan pertama, kan ada juga kan orang yang misalkan anaknya pengen naik kereta nih bawa gitu kan, ya kita naik kereta yuk gitu, kayak gitu kan, biar tahu kereta listrik kayak gimana. Tapi kalau di tengah Lebih baik jangan ya. lebih baik di rumah aja dah gitu. Solusi-solusinya untuk pemerintah kayak misalnya penjagaannya tuh biar kan kalau di Di masa perbatasan perpanjangan PSBB ini ya. ya perbatasan kan itu diawasi oleh polisi kan. Iya. Misalnya kayak gitu. Itu bagaimana tuh? Oh iya. Jadi gini, solusi yang pertama adalah sekarang pemerintah sudah memberikan petugas khusus untuk menjaga dan mengawasi apa saja yang melanggar dalam peraturan PSBB ini. Seperti menurunkan petugas polisi Pamong Praja misalkan, ditambah lagi dengan DRLAJ, kan Dishub, terus juga polisi dan tentara. Tapi banyak masyarakat yang tidak aware gitu ya. Nah, iya. Bagaimana tuh? Tidak ini maksudnya gimana ya? Tidak takut lah gitu ya. Ya. Nah, ini dia yang saya ingin kasih tahu, bahwa kita memberikan solusi ketika masyarakat itu tidak takut. Jadi pemerintah itu harus menerjunkan satu petugas lagi. Apaan tuh? Apa? Kita harus menurunkan para guru. Semua masyarakat, rata-rata masyarakat di Indonesia itu dia kan pernah sekolah. Yang takutnya itu sama guru. Dia masih Jadi pengawasannya lebih ketat ya. Misalkan setiap ada yang mau naik kereta atau naik angkutan umum diperiksa kukunya. Kukunya panjang, hitam apa enggak gitu kan? Kalau misalkan panjang hitam harus digunting dulu. Untuk menekan daripada wabah virus congorna gitu. Takut nyelip di kuku gitu. Seperti itu. Seperti itu ya. Pengalaman pribadi pas ujian berarti. Nah iya, jadi kalau misalkan kalau kita menurunkan guru, otomatis kalau yang tidak antri itu akan digetok. Garis panjang ya. Nakal. Seperti itu. Jadi itu lebih efisien kayaknya, lebih menurunkan daya arogansi daripada masyarakat yang tidak tertib terhadap peraturan pemerintah untuk PSBB ini. Jadi agar lebih taat lagi. Lebih taat lagi. Ditambah lagi pengawasnya itu guru. Dari guru, apalagi guru BP. Guru BP. Bisa panggil orang tua. Kalau takut panggil orang tua kamu gitu. Kalau misalkan nggak bersih tangannya, panggil orang tua kamu. Gitu. Pakai sepatu merah. Ini sepatu hitam. Gitu. Pokoknya kalau hari Sabtu itu harus pakai pramuka. Pas kaki yang hitam, ya kan? Kayak gitu. Nah, itu kan solusi-solusi untuk pemerintah nih, ditambahkan. Iya, betul. Pengawasannya. Ditambahkan pengawasnya. Nah, ini untuk solusi buat para masyarakat. Kan sekarang kan momennya juga bulan Ramadan nih, Betul. Nah, saya lihat juga nih dengan mata kepala saya sendiri, secara pribadi masih banyak tuh, masih ramai kerumunan masyarakat saat mencari takjil. Oh iya, mencari buka puasa, menu buka puasa ya. Bagaimana tuh solusinya? Masih rame ya. Iya, kita harus kasih solusi biar itu kan penyebarannya biar dipersempit terhambat lah. Iya. Jadi agak ini ya. Jadi tidak berkumpul tuh. Oke. Bagaimana tuh solusinya? Jadi solusinya untuk orang-orang yang mencari takjil atau menu berbuka puasa, itu kalau bisa pedagangnya itu memberikan tiket ya? Tiket supaya dia itu tidak berkumpul. Ngantri ya. Jadi ngantri gitu. Duduk rapi. Jarak 1 meter dipastikan bersih, sehat yang ngantri itu ya kan. Nah, kalau misalkan sudah selesai diberikan tiket, nanti pedagang itu manggil satu-satu. Manggil. Iya, misalkan ya
Ibu Dipjo pesenannya ini lontong 3 gitu kan, bakwan 3 ya kan, sambal kacang tambahin. Jadi kagak berkerumun. Iya, nanti Bu Dipjo dateng. Iya, Ya kan? bener-bener. Pesanan saya, Dek. Iya. Gitu. Jadi kayak begitu. Seperti itu jadi. Ya kan? Bener, Nanti bener. ada lagi misalkan Mas Fauji ya kan, Mas Fauji ya kan. Pesenannya nih bihun setengah. Palu dong. Jadi dia malu. Jadi kaca datang karena pesennya setengah. Masa bihun setengah ya kan? Aduh kasihan Ada banget. lagi tukang es campur, Nah, manggil ya kan. campur. Mas Madun minum menunya es campur tapi esnya jangan dicampur. Bisa. Karena lagi marahan. Lagi PSBB. Iya, gak jarang es. Campurnya di rumah aja. Bisa Bisa jadi. bisa jadi. Itu solusi. Itu kita pasti selalu memberikan solusi-solusi di mana kita di sini membantu pemerintah dan juga memberikan edukasi terhadap masyarakat yang terkena dampak virus corona ini gitu. Itu tadi salah satu solusi untuk para Iya. masyarakat. Wah, ini. solusi. Iya. Juga itu salah satu buat masyarakat. Buat masyarakat. Iya. Membuat masyarakat yang kedua tadi, yang pertama itu buat pemerintah, ada kita bahkan tambahan. pengawasnya. Yang tiga nih, yang tiga. Ketiga apalagi itu? Yang ketiga itu kita harus memberikan edukasi-edukasi ya. Edukasi terhadap apapun yang dilakukan sama pemerintah itu wajib kita ketahui. Wajib kita tahu. Iya, karena kalau misalnya tidak diketahui tidak diedukasi no. Edukasi. Edukasi. Gitu. Nah kan tanggal Gitu. ini kan sampai tanggal 26 Mei Iya. Sampai tanggal 26 Mei. Nah, itu kan lebaran kan insya Allah ya, Iya, tanggal iya. 24 Mei. Ya, lebaran tanggal 24 Mei insya Allah ya kan. Pernyataan Presiden sendiri, kita harus berdamai dengan virus corona ya. Iya, betul-betul karena pernyataan dari Bapak Presiden kita itu kita harus berdamai dengan virus Corona ya. corona gitu. Mungkin pas lebaran itu kita bisa maaf-maafan. Nah, bisa jadi itu. Mungkin alasan dari Bapak kita itu seperti itu karena pada saat tanggal 26 Mei itu kan sudah lebaran kan, sudah lewat dari lebaran kan. Berarti Maka dari itu kita pas harus sama-sama lagi dong. Damai, Cong. Iya. Nah, damai, Cong. Damai cong, curna, ya kan? Seperti itu. Jadi Jangan saling menyerang. jangan sampai menyerang kita loh, gitu. Karena kita sudah berdamai, Berdamai, maaf, hidup ya kan. berdampingan. Iya, kita hidup berdampingan lah. Nafsi-nafsi, kamu di sana, kita di sini. Jadi seperti itu. Oke, Cong. Iya. Seperti itu jadi bisa jadi. Jadi kita itu harus berdamai lah dengan virus corona lah. Nggak usah ada baku hantam. Bukan, jadi Ya, seperti corona juga jangan menyerang manusia. ya kalau bisa corona jangan menyerang manusia. Menyerang Karena- jin gitu. Iya, karena kita kan tidak menyerang kalian gitu. Iya. Maka dari itu kita jadi bisa berdamai, bisa berhidup normal gitu kan, bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa. Kalau bisa saling menyemangati. Saling menyemangati kalau bisa, ya kan. Misalkan nih corona mau menyerang jin misalnya, kan itu bisa gitu kita semangatin. Sikat. Gitu. Sikat, Cong. Sikat, Cong. Gitulah solusi-solusi yang kita berikan lah, meskipun tidak diterima ya nggak apa-apa lah. Karena kan kita kan cuman ini aja ingin membantu lah, Ingin lah, membantu, gitu. Kalau misalkan memberi solusi-solusi solusi lah, yang- kalau misalkan tidak diterima Iya. ya nggak apa-apa lah gitu. Boleh Kita terima mau ngambek lah kita. Enggak. Mau diterima syukur, nggak diterima bodo amat. Bodo amat lah. Yang penting kalian subscribe. Ya, Iya. penting Yang lah itu berat-berat, deh. yang berat-berat untuk kita. Nah iya, pembahasan yang berat-berat pasti untuk kita, untuk yang ringan-ringan kalian saja lah gitu. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Ditunggu video-video kita berikutnya. Oke. Apakah seru atau tidak? Pasti seru Pasti seru, karena di sini seru, di sana seru. Di tengah-tengah ada corona. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Sekian podcast kali ini. Sampai jumpa. Bye. Oke.